Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Kamalia. Saya dari program studi Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina pada mata kuliah Komunikasi Persuasif dan Presentasi Efektif. Saya akan membahas dan menyampaikan dari pertanyaan, apakah media sosial lebih banyak memberikan manfaat atau kerugian bagi generasi muda? Saya akan membahas dari dua pandangan, yaitu salah satunya ada dari manfaat dan salah satunya dari kerugian juga. Jadi yang pertama, saya akan membahas pandangan media sosialnya dulu ya. Jadi media sosial ini telah menjadi bagian penting dari kehidupan generasi muda di era digital, menyediakan ada platform seperti Instagram, TikTok, Twitter. Jadi si platform ini menawarkan berbagai fungsi dan mulai dari hiburan, pendidikan, musik, dan sebagainya. Namun media sosial ini juga memunculkan tantangan yang signifikan. Jadi saya pertama akan membahas dari manfaat media sosial dulu ya. Jadi yang pertama ini ada akses informasi yang cepat dan mudah. Biasanya media sosial ini kan anak-anak muda di kalangan sekarang, mereka itu sibuk mengakses dan dengan mudah mendapatkan informasi terkini dengan cepat. Mereka tuh bisa akses berita tersebut di artikel, sumber pembelajaran, terus adanya e-book dan jurnal. Pokoknya itu tanpa batasan geografis. Nah, hal ini mendukung proses pendidikan dan pengembangan diri mereka. Lalu yang kedua ini meningkatkan keterampilan sosial. Jadi generasi muda zaman sekarang ini dapat menggunakan media sosial untuk berkomunikasi secara efektif dan membangun jaringan pertemanan. Jadi itu mereka bisa saling beradaptasi yang tadinya mereka nggak kenal karena mereka temenan, follow-followan di media sosial seperti Instagram, Twitter, sharing tentang informasi, bahkan sharing tentang hiburan-hiburan juga. Jadi kemungkinan mereka lebih banyak untuk menambah wawasan dan relasi mereka sendiri. Jadi mereka juga dapat meningkatkan rasa empati karena di media sosial ini banyak menunjukkan tentang bagaimana kepedulian sesama manusia, terus bagaimana bersosialisasi dengan lingkungan dan memberikan ilmu-ilmu yang lebih bermanfaat lagi. Saya juga kalau keadaan saya lagi pusing, lagi capek, yang saya lihat itu hiburan dari konten-konten yang ada di media sosial. Seperti di TikTok itu biasanya banyak banget orang-orang tuh share video lucu, entah dengerin musik juga, mereka main piano terus kita nyanyi, itu tuh biasanya banyak banget. Jadi dari situ kita bisa ngurangin stres. Terus adanya mendukung aktivisme sosial. Jadi media sosial ini telah menjadi alat penting untuk meningkatkan kesadaran sosial dan mendukung gerakan aktivisme. Adanya kampanye seperti contohnya tuh waktu itu kalau nggak salah Life Matter atau ada yang hashtagnya juga MeToo. Itu menunjukkan bagaimana media sosial ini memobilisasi dukungan untuk isu-isu penting. Lalu mengasah kreativitas dan keterampilan teknis. Jadi biasanya kalangan generasi muda sekarang itu sering memanfaatkan media sosial untuk berbagi karya seni, fotografi, video kreatif. Jadi mereka-mereka ini menunjukkan bagaimana skill keterampilan mereka ini bagus untuk mereka kembangkan. Jadi nggak banyak banget, makanya dari kalangan selebgram, dari yang muda, dari yang anak kecil pun ada. Nah, makanya hal ini tuh dapat mendorong mereka untuk berpikir inovatif sekaligus meningkatkan keterampilan dalam menggunakan alat digital. Dan membahas kerugian media sosial. Jadi yang pertama ini kecanduan dan dampak kesehatan mental. Jadi pengguna media sosial ini yang berlebihan dapat menyebabkan kecanduan, menurunkan produktivitas, serta meningkatkan risiko gangguan kesehatan mental. Perbandingan sosial. Jadi yang dimaksud perbandingan sosial ini tuh adalah kayak biasanya di diri kita suka membandingkan, kayak misalnya mereka sering jalan-jalan kok, gue sibuk kerja mulu ya. Terus mereka kayaknya hidupnya enak-enak aja kok, kayaknya gue hidupnya susah mulu. Karena yang namanya media sosial ini bentuknya kadang fake itu maksudnya palsu, jadi nggak sesuai sama realita kehidupannya. Jadi apa yang ditunjukkan di media sosial ini belum tentu sama yang di realitanya. Makanya kadang dari konten tersebut itu bikin kita jadi menangkap asumsi yang negatif. Ada penyebaran informasi palsu, yaitu hoax. Jadi media sosial ini sering banget menjadi sarana penyebaran informasi palsu yang sulit diverifikasi oleh generasi muda. Jadi hal ini dapat mempengaruhi pandangan mereka terhadap isu-isu global secara negatif. Jadi banyak banget generasi muda sekarang tuh berita itu ditelan secara mentah-mentah. Kayak dari Twitter dukungnya tuh begini, misalnya dukung dari paslon 1, tapi kalau di Instagram itu mendukung paslon 2. Jadi kebanyakan anak Twitter ini kritis, sedangkan kalau Instagram eksis, seperti kan sekarang Pak Prabowo maksud saya menjalankan kampanye itu bentuknya sangat unik dan disukai sama generasi muda. Terus ada cyberbullying. Jadi fenomena bullying ini di dunia maya menjadi ancaman serius bagi generasi muda. Adanya komentar negatif atau serangan verbal dapat merusak harga diri dan kesehatan mental mereka. Jadi ini salah satunya kayak contohnya baru banget mereka belajar bikin konten, terus tapi dengan menggunakan handphone yang kameranya itu tuh nggak maksimal, jadi tuh mungkin atau blur atau jelek. Jadi si komennya itu seperti buruk-buruk lah ya, nggak ada mensupportnya. Terus ada gangguan fokus dalam pendidikan.
pendidikan. Media sosial ini sering kali mengalihkan perhatian siswa dari tugas-tugas akademis mereka. Banyaknya remaja lebih fokus pada notifikasi atau konten hiburan daripada belajar. Karena memang sekarang nih sulit banget. Kan yang tadi udah dijelasin di pertama, karena media sosial ini sudah menjadi salah satu bagian penting dalam kehidupan. Jadi banyak anak-anak muda ini yang selalu mengutamakan konten hiburan daripada pembelajaran. Jadi untuk memaksimalkan manfaatnya sekaligus meminimalkan kerugiannya, generasi muda ini perlu menggunakan media sosial secara bijak. Media sosial ini dapat menjadi alat mendukung perkembangan positif generasi muda tanpa mengorbankan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Segitu dulu yang bisa aku sampaikan ke kalian. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.